Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya langkah kaki yang kita hayunkan ke masjid ini sembari kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, memakmurkan masjid Allah, sekaligus kita bertafakuh fiddin, memperdalam bekal agama kita menuju kampung halaman abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti mana yang disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi, yang mungkin sebagian para jamaah pernah mendengar ceramah ataupun khutbah Jumat saya yang viral. Itu khutbah Jumat saya di ujung tahun 2021 di Masjid Limokaum, Sungai Pua, Bukit Tinggi, yang hari ini dalam kondisi musibah dan bencana. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mungkin juga dalam ceramah saya ketika peringatan HUT KNPI di Batu Sangka, di masjid juga kalau tidak salah Limokaum juga, masjid tuanya di situ, Masjid Ayah Limokaum. Ya, saya sampaikan di sana, kalau dulu orang mengatakan orang Minang pasti Islam, saya katakan Pak, itu dulu Pak, itu dulu. Orang Minang pasti Islam itu dulu. Kok kini lah banyak orang Minang, bahkan seperti mana kita dapatkan informasi, silakan nanti dicari informasi dari Majelis Ulama Indonesia di tahun 2005. Sudah kurang lebih 30 pendeta asli Minangkabau. Itu pendetanya Pak. Di tahun 2005. Ya. Kemudian kondisi hari ini mungkin bapak-bapak yang aslinya Minangkabau, yang saya sendiri lahir besar di Medan, setelah gempa 2009 baru tinggal di Minangkabau, di Pariaman tepatnya, kampung kelahiran kedua orang tua saya. Orang tua saya, ayah kampungnya di Tanjung Sabar, Pariaman Utara, ibu di Ampalu juga Pariaman Utara, kedua-duanya di negeri Kenagarian Mangguang, Bapak Ibu sekalian, Pariaman Kota. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Banyak memang komentar di YouTube, Ustaz jangan buruk-burukkan kampung awak, jangan dandam bana Ustaz di orang kampung. Tidak dandam Pak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan yang fakta sebenarnya lai masih Islam di Minangkabau itu. Ya. Contoh misalkan, ambo lahir gedang di Medan Pak Ibu sekalian, tidak pernah saya diganggu untuk tidur istirahat malam sampai menjelang subuh. Dan itu kejadian di kampung saya Pariaman. Orang baralek, orang patang mukuih, orang borgen sampai menjelang subuh. Mengaji-ngaji orang di surau, di masjid, baru berhenti organ tunggalnya. Itu organ tunggal apa itu Pak Ibu sekalian? Kok di kota-kota di Medan dulu, mungkin di Jakarta, Allah alam semoga tidak ada di Pekanbaru ini, banyak diskotik. Kalau diskotik itu Pak, itu dalam ruangan tertutup, mau mabuk orang, mau gimana orang, ya, nggak nampak sama orang di luar. Tapi kalau di kampung kita, diskotik itu sudah pindah ke tempat-tempat pesta Pak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu lihat pulang kampung di Baralek, keluarga kita di Minangkabau. Pentas organ itu sudah macam diskotik, lampunya tuh berwarna-warni, kelam segala macamnya. Musiknya pun tidak karu-karuan, ya, Pak Ibu sekalian. Dan itu na'udzubillah min dzalik, saya baru tahu orang
pesta itu sambil mabuk-mabukan. Pertanyaannya, apa nggak tahu aparat itu? Apa nggak tahu nenek mama alim ulama cari pandai bundo kandungnya? Makanya saya kritisi itu Pak Ibu sekalian. Bukan saya dendam ke nenek mama, enggak. Bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa pesta seperti begitu, sementara nenek mama alim ulama cari pandai bundo kandung berkuar-kuar adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata adat memakai. Apa iya masih seperti begitu? Itu dulu Pak. Lihat peristiwa beberapa hari ini Pak Ibu sekalian. Di Kota Padang, mohon maaf ini bukan buka aib, ini memang faktanya begitu. Untuk apa? Renungan bagi kita bersama. Di Kota Padang kemarin di Kuranji ketangkap nenek ketahuan main remi. Coba bayangkan, emansipasi wanita. Biasanya ajo-ajo yang bampuk di lapau. Di Pariaman tuh biasanya ajo-ajo yang bampuk di lapau. Kini nenek tidak kalah pula main remi. Lah bauban lah karipui lah kamati main remi nyoba judi. Baru kedapatan pula lagi nih kemarin ini. Baru berapa hari ini. Ya. Di musola sekolah orang mengisap narkoba, memakai narkoba. Di musola Pak Ibu sekalian. Bayangkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, apa yang terjadi ini di negara Minangkabau ini. Ya. Kemarin waktu Galodo yang pertama Pak Ibu sekalian di bulan Ramadan sekitar tanggal 5 April. Di Simpang Bukit Batabuah, Simpang Bukit di Agam Canduang. Galodo yang pertama itu kesan Galodo itu memang mengerikan, tetapi tidak seperti yang sekarang. Kalau Galodo yang pertama di masjid Batabuah itu, yang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada masjid yang tegak sendiri, yang begonjong itu. Ya. Waktu Galodo yang pertama itu masih ada rumah-rumah di depannya itu, bahkan gang untuk memasuki surau itu masih ada. Galodo yang kedua ini, semua rumah-rumah di pinggiran surau itu habis. Ya, ini umpama surau Pak Ibu sekalian, ini surau, ini sungai. Ya, ada belokannya. Semestinya sungai itu, batu yang besar itu akan menghantam musola ini, surau ini. Tapi batu itu berada pas di atas pondasi rumah orang yang hancur ketika itu. Habis rumah itu Pak Ibu sekalian. Batu-batu besar. Berbelok melewati masjid. Pak Ibu sekalian. Nah pertanyaannya, apakah enggak mengambil pelajaran kita dari itu? Ya. Saya Pak Ibu sekalian lahir besar di Medan, tinggal di Pariaman setelah gempa 2009. Setelah gempa malah saya hijrah ke Pariaman. Karena di awal di tahun 2009 itu saya diundang untuk khutbah Idul Fitri. Kan gempa 2009 itu kan di bulan Syawal itu Pak ya. Sudah lebaran. Di situ saya sampaikan renungan surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah berfirman yang artinya kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa dengan iman dan takwa yang benar. Lah emang ada yang beriman tak benar, bertakwa tak benar? Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengaku-ngaku beriman. Banyak orang yang mengaku-ngaku beriman. Padahal mereka tidak beriman, kata Allah. Ini Allah yang menyebutkan Pak Ibu sekalian. Jujur, mari kita introspeksi diri. Indonesia ini memang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Muslim terbesar di dunia itu di Indonesia. Pertanyaannya, benarkah mayoritas muslim di Indonesia ini beriman kepada Allah? Kalau muslim Indonesia beriman kepada Allah, maka niscaya kekayaan alam ini akan mensejahterakan rakyatnya. Pertanyaannya, sampai hari ini, apakah kita sejahtera Pak Ibu sekalian? Timur Tengah terkenal dengan penghasil minyak. Kita ada minyak. Di Timur Tengah ada emas. Kita ada emas. Di Timur Tengah ada minyak sawit. Di Indonesia ada minyak sawit.
cukup-cukup di Indonesia ini. Tetapi kenapa kita sengsara di Indonesia ini? Ibu sekalian, hutang riba, Pak, Ibu, hutang riba, negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia ini sudah fantastis besarnya. 8.000 triliun lebih hutang riba. Dalam Al-Baqarah 279 Allah menegaskan, maka apabila kalian tidak berhenti daripada perbuatan riba itu, maka ketahuilah Allah dan Rasul akan mengumandangkan perang terhadap pelaku riba. Jadi mohon maaf Pak, negeri ini sudah memang layak untuk dimusnahkan, diperangi Pak. Karena kita berbangga dengan pembangunan hebat dengan riba. Mohon maaf Pak, ini bukan cerita hoak, bukan menghasut-hasut, tidak. Faktanya begitu enggak Pak Ibu sekalian? Kita sibuk jangan hutang sama, mohon maaf, jangan hutang sama orang Batak, hutang rentenir, hutang uang beranak. Ya. Jangankan orang Batak itu yang hutang beranak, pemerintah aja hutang beranak dia. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini faktanya begitu. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Tapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka ku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi Pak, Ibu, mohon maaf, kalau ada yang berkoar-koar, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tidak akan berubah-ubah lagi. Ayat konstitusi lebih mulia dibandingkan ayat suci. Saya katakan, demi Allah NKRI pasti mati. Apabila mayoritas muslim NKRI tidak bertaubat nasional kepada Allah, karena selama ini kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkara yang paling utama dalam kehidupan kita ini dan paling berat ujiannya Pak, bukan ujian tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Alhamdulillah kalau sholat orang Islam ini di Indonesia ini banyak yang sholat, walau ada yang sholat seminggu sekali. Kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu hari Jumat. Atau lihat waktu sholat hari raya. Orang Islam akan keluar. Orang Islam yang penjudi keluar. Orang Islam yang suka zina keluar. Orang Islam yang suka korupsi keluar. Orang Islam yang suka membunuh nyawa orang tanpa ada harganya akan keluar. Orang Islam yang benci dengan syariat Islam akan keluar. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu sholat subuh. Siapa yang istiqamah menjaga sholat subuhnya, istiqamah dia, ya, maka itulah orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena sholat subuh itu sangat berat bagi orang munafik, Bapak Ibu sekalian. Dua sholat yang berat bagi orang munafik, kata Rasulullah, ada sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Maka masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, perkara yang paling utama dalam kehidupan kita ini bukan mempelajari sholat terlebih dahulu. Mohon maaf, ada orang mengajak, mari Pak sholat, mari puasa, mari zakat, mari haji, mari umroh, mari berjanggut, mari berjubah. Bukan itu yang utama Pak. Yang paling utama Allah tegaskan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus untuk setiap nabi, untuk setiap umat itu kami utus para nabi. Yang semua nabi itu, ribuan jumlah nabi itu, satu misi dakwahnya, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ijtanibut taghut.
Ubudullah wajtanibut tagut. Beriman kepada Allah dan menjauhi tagut, mengingkari tagut, seperti mana firman Allah Al-Baqarah 256, "Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Konsep hidup yang paling utama, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Bapak sekalian, kenapa dalam ayat itu Allah sandingkan namanya Allah dengan tagut tandingannya? Mananya apa? Manusia di dunia ini kalau tidak beribadah kepada Allah pasti beribadah kepada tagut. Kalau dia taat kepada tagut berarti dia tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dicampur adukkan. Satu sisi beriman kepada Allah, satu sisi beriman kepada tagut, tak bisa dicampurkan. Karena hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah itu didahului oleh harfun nafyun dalam kaidah bahasa Arab. Hurufun la, lam alif, la, yang maknanya untuk menafikan, untuk meniadakan, untuk menjauhkan, untuk mengingkari, bahkan untuk mengkufuri. Apa yang diingkari? Ilaha, berbagai ilah, Tuhan sembahan selain daripada Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak yang kita samar-samar tentang ilah, sembahan Tuhan itu. Bahkan kita orang Islam banyak beranggapan berhala itu, Tuhan yang batil itu hanya Yesus, ya, patung Buddha, berhala. Banyak orang beranggapan berhala itu hanya bebatu-batuan saja. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita, Pak Ibu sekalian, banyak orang Islam sudah tidak bertuhankan kepada Allah. Yang pertama, Pak Ibu sekalian, rukun daripada tauhid adalah an-nafyu. Lam alif tadi didahului oleh lam alif. An-nafyu maknanya menafikan. Apa ini nafikan? Apa yang diingkari? Berbagai Tuhan selain daripada Allah. Yang pertama, gembong Tuhan kebatilan. Tuhan kebatilan, Pak. Gembong Tuhan kebatilan adalah iblis, setan, laknatullah alaih. Allah berfirman dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian, hai anak keturunan Adam, jangan kalian menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pertanyaannya, Pak, adakah orang Islam yang sholat sembari menyembah setan? Adakah orang yang sholat niatnya usolli sholatul maghrib salah satu rakaat ini, ya, makmuman li syaiton? Tidak ada orang yang usolinya itu untuk setan. Nggak ada orang yang nawaitunya untuk setan. Tapi faktanya banyak orang yang sholat karena setan. Di mana itu? Kalau memang banyak orang Islam yang beriman, maka tidak akan ada orang Islam yang sholatnya sepekan sekali. Tidak akan ada orang Islam yang sholatnya seminggu sekali. Tidak akan ada orang Islam yang sholatnya hari Jumat saja. Bukankah kita semua tahu Allah mewajibkan kita sholat sehari 5 waktu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan orang sakit sekalipun tetap wajib sholat. Tidak bisa berwudu, boleh dengan tayamum. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Sudah berbaring, tidak bisa mengangkat tangan, bisa dengan isyarat. Walau dalam kondisi sakit, terbujur, lemah di tempat tidur, tetap diwajibkan sholat. Bukan begitu Bapak sekalian? Faktanya, ketika pesta pernikahan, pengantin laki, pengantin perempuan bangga dengan pakaian adatnya masing-masing. Yang orang Minang bangga dengan suntiang-suntiangnya, gencunya, calaknya, badaknya, make upnya. Yang orang Jawa bangga dengan arangnya, kembennya dan segala macamnya. Ya, bangga dengan prosesi adat. Bagaimana mungkin keluarga awal pembinaan rumah tangga yang diharapkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, calon ayah, calon ibu mengerjakan dosa besar dengan meninggalkan sholat. Kenapa? Kalau disuruh, pengantin sholat, waktu sholat, ya gimana mau sholat?
Ya, gincu ini gimana, make up ini gimana, celak ini gimana, sunting ini gimana. Perlu pula gincu pada sholat lagi. Nggak kurang ajar tuh yang para anak daro tuh. Pertanyaannya itu fakta enggak Pak Ibu sekalian hari ini? Merasa bangga orang Islam barale tinggal sholat itu hal yang wajar, dianggap hal yang wajar hari ini. Dosa besar. Lebih besar daripada dosa zina, dosa membunuh, dosa judi, meninggalkan sholat. Dan hari ini hampir rata-rata orang yang berpesta nikah dengan cara adat, rata-rata meninggalkan sholat. Coba jujur, survei, buat survei Pak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, di kampung ada yang bertanya dengan saya, Ustadz gimana cara menjamak sholat asar dengan maghrib? Asar dengan maghrib mau dijamaknya. Pening pula sih jawabnya ini. Ini orang Minang katanya terkenal agamanya hebat. Dia bertanya menjamak sholat asar sama maghrib. Apakah memang karena mereka hebat atau saya yang goblok nih saya pikir ini. 10 tahun sekolah di pesantren, berdakwah ke Cilacap, ke Aceh, ke Medan, ke Madinah Natal sampai ke Malaysia. Nggak ada orang bertanya di Malaysia tuh menjamak asar sama maghrib. Di kampung orang bertanya. Saya tanya pula lebih dulu, kenapa kok ibu menjamak asar sama maghrib? Ya gimana lah Ustadz? Waktu asar kami pergi ke salon, digincu, di make up, dicelak, disuntiang. Untuk apa? Basumandan kata orang Pariaman. Manta marapulai. Mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Basumandan. Nggak terkerjakan sholat. Bagencu sanggup bersolek, sanggup berjam-jam. Sholat tak sanggup. Sampai di rumah anak perempuan, anak daro. Batambo tasa, oh goyang-goyang ibu wirid Yasin. Iya goyang terus. Pagi baca Yasin, tengah hari kesetanan. Yuk. Mohon maaf, saya nggak ngadang-ngarang ini, nggak ngada-ngada. Silahkan pulang kampung, kalau sana awak beralek, pulang kampung. Ya, ayo sekalian. Nyaris ndak ada rasa takut kita orang Minang khususnya. Mohon maaf, kenapa saya ulang-ulang kita orang Minang? Karena dengan falsafah tadi, adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata adat memakai, semestinya orang Minang lah orang yang paling paham dengan Islam. Semestinya, prakteknya, ayo sekalian. Nyaris apabila pesta dengan pelaksanaan tata cara adat, nyaris banyak pengantin-pengantin laki perempuan yang meninggalkan sholat tanpa beban, tanpa rasa berdosa. Betul enggak Pak Ibu sekalian? Mohon maaf, padahal ayahnya sudah haji, ibunya sudah hajah, tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh, saking kayanya duit. Berkali-kali pergi haji, saking kayanya. Rasulullah saja sekali pergi haji itu. Mau habis uang berpuluh-puluh juta, haji berkali-kali. Anak beralek secara jahiliyah juga lagi. Tak guna haji itu. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Hilang sirna pahala haji itu jadi haji mabur jadinya. Karena apa? Pulang haji. Hukum Allah kita injak-injak dalam pesta pernikahan anak kita. Bertahun-tahun uang disimpan berjuta-juta biaya untuk pesta pernikahan. Dosa yang kita lakukan. Nikah cara adat. Baralek pesta. Kalau tidak bawa organ, kalau tidak pakai musik. Wah nanti apa kata orang kampung. Matilah orang kampung tuh. Sagan awak. Akhirnya orang kampung kau bangsai bana awak. Sepi pesta. Seperti orang takziah. Seakan-akan organ tuh syarat sah nikah di zaman sekarang ini. Coba pilih, coba mohon maaf nih. Di antara jamaah, siapa yang pesta anaknya tidak pakai organ coba. Dan itu dianggap lumrah. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu berawal daripada iblis yang menggoda kita.
Dari setan itulah sumber kesesatan itu. Apa yang disasar setan? Tadi Tuhan yang batin saya sebutkan tadi, yang pertama setan, iblis, yang kedua yang paling disasar iblis itu, setiap pribadi kita ini disasar oleh iblis ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau perhatikan atau tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi hari ini banyak bahkan orang Islam bertuhankan kepada hawa nafsu. Pak Ibu sekalian, mana baik sholat laki-laki di masjid atau di rumah? Di masjid? Kalau memang banyak laki-laki di luar sana tahu keutamaan sholat di masjid, saya yakin penuh nih masjid ini. Nggak akan bisa ibu masuk nih. Karena apa? Laki-laki yang mengisi semua. Kalau tahulah laki-laki di luar sana keutamaan sholat berjamaah di masjid, niscaya mereka tidak akan berada bangga cari dunia di luar sana. Mereka akan ke masjid 5 waktu. Untuk sholat subuh saja Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tegaskan, Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itu baru sholat sunnahnya Pak. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Panggale pai ke pasar. Belum subuh jam 3, jam 2 sudah berada di pasar dia. Untuk cari apa? Cari dunia. Kaya dia dengan itu. Leta Bali dinyentuh Pajero Sarati banyak. Leta bangun rumahnya bantu istana. Indak jo kayo. Jam 2 malam sudah tiba di pasar pusat. Bahkan pasar-pasar sayur itu di Bukit Tinggi, Aru Kuning itu, Bapak Ibu sekalian. Jam 1 itu, bahkan mohon maaf itu pedagang-pedagang tidurnya di luar pinggir jalan tuh untuk menjaga dagangannya. Tidur pinggir jalan dalam kondisi dingin. Sanggup mereka menahan dingin, menahan kantuk, menahan penat demi untuk mengejar dunia. Tapi untuk ke masjid mereka terpedaya Pak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Pak, orang yang paling kaya itu bukan dengan banyaknya rumah mewahnya, banyaknya rumah sewanya, banyaknya kedainya, banyaknya kebun sawitnya, banyaknya pangkat hartanya, segantang emas banyak, enggak, bukan itu orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya yang menjaga sholat fajar 2 rakaat, itulah orang yang paling kaya di mata Allah dan Rasulnya. Mohon maaf Pak Ibu, kalau Bapak Ibu kaya di Pekanbaru nih, orang paling kaya Pak Ibu sekalian, Pajero Ibu 100 banyaknya. Hah? Belum apa-apa dibandingkan Korun. Belum apa-apa dibandingkan Korun. Oh, kalau Bapak pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi di Pekanbaru ini, belum apa-apa dibandingkan Fir'aun. Oh, Bapak bangga dengan pegawai negerinya, belum apa-apa dibandingkan Haman, menterinya Fir'aun. Jadi jangan bangga kita. Karena konsep hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi hidup mati kita bukan untuk anak istri. Hidup mati kita bukan untuk ayah ibu kita. Hidup mati kita bukan untuk negara kita. Hidup mati kita untuk Allah. Banyak tanpa sadar karena lagu-lagu banyak orang sudah murtad tanpa sadar syirik. Apa contohnya? Ya, lagunya, hidupku hampa tanpa dirimu, aku tercipta hanya untukmu. Aneh. Saya mantan juga dulu nih Pak Ibu sekalian. Jangankan lagu Indonesia, lagu India pun saya tahu dulu itu. Ya. Ya. Hidupku hampa tanpa dirimu katanya. Terus Allah mau dikemanakan? Hah? Untuk apa hidupnya? Apa untuk pacaran aja?
Untuk istri, untuk suami. Hampa dirinya ketika istrinya meninggal, hampa dia. Tidak ada timbul semangat untuk beribadah dia lagi. Pertanyaannya, untuk siapa dia hidup? Putus cinta, bunuh diri. Untuk kemarin tuh di Pariaman. Aku mohon maaf, anak orang Pariaman gua. Ada guru padusi Pariaman bunuh diri karena apa? Karena calon suaminya yang kononnya polisi ya minta syarat orang tuanya bajapui 500 juta. Apa jahnya itu 500 juta bajapui? Ame si doangnya. 500 juta bajapui ya. Karena dangkalnya iman, stres seakan-akan tidak ada laki-laki lain, padahal saya masih ada ketika itu tuh. Padahal istri saya baru satu padahal. Ya kan? Mau dia bunuh diri gara-gara itu. Kan goblok itu, orang Minang tuh. Seakan-akan gak ada laki-laki lain. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Terus firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Dia penyanyi gila itu, aku tercipta hanya untukmu. Coba bayangkan betapa syiriknya lagu itu. Tanpa sadar Pak Ibu sekalian, murtad tanpa sadar mereka itu. Hidupnya tercipta hanya untuk pacarnya saja katanya. Makanya tidak heran hari ini orang untuk cari dunia, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Yang kedua, banyak orang Islam sekarang yang mempertuhankan hawa nafsu. Subuh memang enak-enaknya tidur. Tapi apa kata Allah dalam kumandang azan itu? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Yang terjadi apa? Nonton bola, sanggup orang rame-rame ke kedai kopi nonton bola. Mati-matian bangga mendukung Indonesia. Gol! Salat subuh ndak kurang aja tuh. Hebat lo bola daripada Allah le. Kedai kopi rame, kawannya dijemput. Kita nonton ya di sini ya, janjian ya. Aduh, saya jemput. Nggak ada duit, saya traktir. Begitu dia untuk dunianya. Mau dia bersusah-susah menjemput kawannya, mentraktir kawannya demi sebuah bola. Bagaimana dengan sholat subuh? Berapa banyak orang berteman menjemput kawannya, membangunkan kawannya untuk sholat subuh? Berapa banyak? Mohon maaf Pak, sekarang banyak orang punya klub-klub. Klub Vespa Butut, klub Pajero Kreditan, klub Kijang Jantan, grup Kijang Betina, bangga dengan kendaraannya, bergeng-geng. Wow. Ya. Pertanyaannya, sanggup klub-klubnya tuh jalan kita touring ke Sumatera Barat, Pantai Ceroco, kita touring ke sana, touring ke sini, ke masjid, ada enggak touringnya? Ada enggak mereka touring ke masjid? Antar provinsi sanggup mereka. Maka memang benarlah Pak Ibu sekalian. Perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki Pak, itu perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi? Ingat, yang meninggal kemarin di Gunung Merapi ada anak orang Riau enggak? Ada kan? Dari Riau sanggup mendaki Gunung Merapi itu. Dingin-dingin Gunung Merapi itu. Orang laloknya mendaki gunung. Nah, mohon maaf Pak. Bukan kita sanang di orang tuh meninggal. Enggak. Itu itibar bagi apa? Saya pendaki gunung juga Pak. Waktu saya nyantri di pondok di Solo itu, saya pendaki gunung. Saya masuk tim Sapalah, santri pencinta alam. Bahkan gunung tertinggi di Jawa Tengah itu sudah saya daki tuh, Gunung Selamet. Bahkan saya jalan kaki sudah rutin, biasa kami jalan kaki 6 bulan sekali. Ya, dari Solo ke Madura jalan kaki 7 hari 7 malam. Kami dah biasa Pak di pesantren seperti begitu. Ya. Bayangkan banyak pemuda sanggup mendaki gunung, berdingin-dingin, berhujan-hujan. Banyak orang bisa sepeda santai, goes-goes, rombongan pagi-pagi naik sepeda.
Ada yang sanggup maraton, lari sana, lari sini, sanggup dia maraton, tapi tidak sanggup ke masjid. Ada kita sanggup mengeluarkan biaya besar untuk kuliah anak kita, kuliah ke Turki, kuliah ke Singapura, kuliah ke Malaysia, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Minangkabau, ke Padang, ke Sumbar, sanggup kuliah biayakan anak ke Sumbar, tapi tidak sanggup membangunkan anak ke masjid. Sanggup kita pergi wisata sekeluarga, nyewa mobil wisata. Atau kalau naik mobil kita, semuanya berangkat. Kakek, nenek, pembantu, bahkan anjingnya dibawa sekalian. Untuk wisata. Tapi untuk ke masjid, ada enggak sekeluarga kita berangkat ke masjid? Nah, coba bayangkan. Harta yang Allah amanahkan itu mobil Pajero, mobil Alphard itu coba dipakai setiap saat parkir di masjid di waktu subuh. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Apa tidak menjadi kendaraan sampai ke surga itu? Jadi hari ini banyak orang Islam ya, yang mempertuhankan hawa nafsunya. Lebih senang sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid. Padahal di antara hadis-hadis yang Rasulullah sebutkan, sebaik-baik sholat laki-laki itu yang fardu di masjid. Sebaik-baik sholat yang fardu bagi wanita itu di rumah. Tetapi apabila wanita meminta izin kepada para suaminya, pada ayahnya, untuk sholat di masjid, kata Rasulullah, jangan dihalangi wanita ke masjid. Asalkan wanita itu terhindar pada fitnah. Ya. Jadi kalau ada suami-suami ibu yang rajin sholat tapi di rumah, itu namanya suami solehah namanya itu. Takicuh di nantarang ibu kata orang Minang itu. Suami solehah. Ya. Ada laki-laki rajin sholat tapi di rumah laki-laki solehah. Oh, suaminya kekar, suaminya kuat, bisa lari maraton, bisa mengangkat beban, bisa mengangkat barbel, tapi mengangkat kelopak matanya waktu subuh ndak talok ini mengangkat baraton mato tuh bare itu. Hah? Baraton kok. Mohon maaf Pak Ibu, kadang kita lihat di pasar-pasar itu kuli panggul yang bawa panggul barang-barang itu. Ibu mencari, kasihan kita melihatnya itu. Saya mungkin nggak sanggup mengangkat berat yang seperti begitu. Tapi malangnya mereka sanggup mengangkat beban seberat itu, tapi tak sanggup mengangkatkan kelopak matanya, mengangkatkan kakinya, melangkah ke masjid di waktu subuh. Untuk mengajar apa? Keutamaan dunia dan isinya, Pak Ibu sekalian. Orang sanggup pergi ke kantor, hujan-hujan. Orang sanggup pergi ke pasar. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Contoh ini. Ada kuli bangunan. Dapat proyek renovasi masjid. Ya. Ketika masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja, jangan ribut. Orang sholat. Orang sholat. Kulinya nggak sholat karena dia bukan orang. Loh, batu Ustaz kasabana, udah mulai kasar kaji Ustaz kau ya. Loh, firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada takut karena pesta jadi anak daro, jadi marapulai, tinggal sholat. Tidak ada takutnya meninggalkan sholat. Mereka punya hati, tidak takut sholat seminggu sekali. Ya. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaum ayunul la yusiruna biha, mereka punya mata,
tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tsunami, gempa di Aceh 2004, hancur negeri pinggiran laut Aceh. Rumah orang kaya hancur, apalagi gubuk derita. Restoran hancur, apalagi Lapo Tua. Hancur semua. Apa yang masih berdiri? Masjid. Dan Allah ulang lagi. Galodo Kepatang di Sumatera Barat 11 Mei. Allah ulang keagungannya lagi. Air yang kita anggap remeh-temeh air itu. Masya Allah Pak Ibu sekalian. Batu sagadangoto tabao di air itu. Surau. Seperti saya katakan di Bukit Batabuah tuh Pak. Di Simpang Bukit. Kalau Bapak pergi pulang kampung ke Padang misalkan, biasanya orang lewat jalan motong itu di Canduang itu belok kiri, terus ke Simpang Bukit, terus ke Sungai Pua, keluar di Kota Baru. Biasanya begitu kalau Bapak dari Pekanbaru ingin potong jalan itu. Di Simpang Bukit itu Pak, seperti cerita saya tadi itu. Ya. Musola tuh tegak kokoh musola itu. Rumah kiri kanannya hancur. Batu berada di atas fondasi rumah itu Pak. Padahal sungai itu dekat. Ini sungai, ini musola Pak. Musolanya enggak apa-apa, rumah orang hancur Pak. Batu, kayu hancur semuanya. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Bahkan mohon maaf Pak. Mohon maaf. Apa-apa sana amboya orang Pariaman mungkin. Masih tahu enggak atau tahu enggak di Pariaman tuh banyak musajid buka cuman hari Jumat saja. Bapak Ibu sekalian tahu enggak? Di Pariaman pedalaman, Pariaman di luar kota Pariaman, kan kota pemekaran tuh, ada kota Pariaman, ada Padang Pariaman. Kalau Padang Pariaman yang mulai ke bukit tuh, Sungai Garinggiang lah, Sungai Saria lah, banyak masjid yang buka cuman hari Jumat saja. Kalah pula gereja di Medan. Bisa-bisanya hari Jumat masjid dibuka, sudah Jumatan tutup, minggu depan baru buka. Itu masjid atau apa tuh ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Miris saya Pak Ibu sekalian. Sudah 1445 tahun hijrah Islam ini, masih ada juga yang kolot pemikirannya lagi jahiliyah. Masjid cuma untuk sholat Jumat. Pak Ibu sekalian. Lagi Pak, mohon maaf Pak. Saya lahir besar di Medan Pak Ibu sekalian. Banyak di Medan itu yang mewarnai Medan itu orang-orang Batak Kristen. Kata orang kalau Medan itu banyak Batak. Padahal orang Minang banyak situ, Aju-Aju Sukaramai banyak situ tuh. Ya. Ayah ambo diantaranya AS tuh, Ajo Sukaramai. Toke sepatu. Ya. Merek sepatu AS, bukan Amerika Serikat, Ajo Sukaramai. Ayahmu tukang sepatu di Medan dulu. Ya. Kakak ayahmu dulu buka nasi dekat rumah di Pasar Pusat, dekat masjid Jalan Haji Agus Saleh itu, masjid apa yang besar itu di pasar itu? Hah? Bukan, ada Aisat, Masjid Al-Irsad. Mande Hambo kalau dikenal orang Etek Sinur namanya. Etek Nuraini. Ya. Ibu sekalian. Di Medan banyak orang Kristen Batak itu Pak. Mohon maaf Pak. Belum pernah saya bertemu di Medan tuh orang gonceng-goncengan sama anjing Pak. Ya betul kan? Nggak pernah tuh saya tengok subuh-subuh orang keluar sama anjing. Nggak pernah saya lihat maghrib-maghrib orang keluar sama anjing. Ini anjingnya bukan satu lagi, 5 anjingnya. Entah dia yang ngeret anjing, entah anjing yang ngeret dia. Goncengan naik motor dengan anjing, naik mobil semobil sama anjing, sampai nggak tahu mana yang orang mana yang anjing, hampir sama aja perangainya. Di Medan sejak saya lahir sampai berjenggot ini Pak, nggak ketemu saya di Medan itu. Tapi mohon maaf Pak, orang Minangkabau Pak, di wak mulai pijak Minangkabau tuh Pak, ujung ke ujung tasobo orang bergonceng juanjiang tuh, batuan enggak Pak Ibu sekalian? Oh kalau ada di Pekanbaru orang keluar juanjiang pasti orang Minang tuh.
Betul tak, Mak? Mohon maaf. Jangan berang orang Minang. Survei silakan. Kalau ada di Pekanbaru orang keluar sama anjing itu, digoncengnya anjing, dibawanya mobil dengan auto estradanya tuh, pasti orang Minang. Coba. Bapak pergi ke Jambi, ketemu sama orang goncengan soto jual anjing, pasti orang Minang. Bapak ketemu orang di Bengkulu, goncengan sama anjing, pasti orang Minang. Hebatnya di Medan gak ada yang begitu. Masuk perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Raupanti dengan batang mais di Kota Nopan, sudah nggak ada orang goncengan sama anjing. Oh, ya, naik Sinariau, naik Merah Sari, ya, Gagak Hitam dulu kan Pak ya, di Jalan Nangka lo kan Rami lo kan, ketek-ketek ambo dulu, ambo ketek-ketek acok ke Pekanbaru. Kakak ambo pernah tinggal di Tampan, kini tinggal di Perawang, kini kakak adik ambo di Riau banyak, ambo seorang di kampung ini. Kakak ambo 2 orang di Pakalan Kerinci, 1 di Pekanbaru, 1 di Perawang. Ya, Ibu sekalian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dari Pekanbaru pulang kampung ke Sumbar, di perjalanan Bapak Ibu ketiduran, ya, pas ketiduran, ya, ini saya ceritakan dari Medan, dari Padang dulu lah. Ya. Misalkan dari Padang mau ke Medan, naik bis ALS, nah, favoritnya bis ALS itu. Saya dulu pondok pesantren ke Solo, Pak Ibu sekalian dari Medan, naik ALS 3 hari 3 malam itu. Dari Padang ke Medan naik bis ALS. Di perjalanan ketiduran. Sedang asik tidur, kursi itu goyang-goyang. Oh, udah sampai kita di Medan di Spiro. Karena kriteria jalan di Medan itu banyak berlobang. Seperti jalan Kejung Batu kemarin itu saya kapan. Petapahan, nggak tanggung banyak lobangnya. Imbang pula sama Medan Riau nih kiranya. Ya. Nah, kemudian dari Medan pulang balik ke Padang, naik ALS juga. Di perjalanan ketiduran, bangun-bangun, nampak orang gonceng sama anjing. Tiba di kampung mah. Jadi menanduan awak tiba di kampung lah, dampak orang bergonceng anjing kampung awak tuh. Mohon maaf Pak, betul enggak Pak? Saya Pak ngisi ceramah pengajian dari Pariaman ke Padang Sedempuan, naik sepeda motor 9 jam saya. Sendiri naik sepeda motor. Jam 6 pagi dari Pariaman dah keluar tuh geng-geng Porbi itu Pak. Sampai ke Raupanti ketemu juga geng Porbi lagi, bayangkan. Mohon maaf kalau yang nonton di YouTube ini ada orang Porbi, jangan marah sama saya, taubat nasuha. Jangan marah sama saya, buka pintu hati, buka akal fikiran. Le mengaku orang Minang, orang Islam awak. Bapak paluak juanjiang, membasuh muncul juanjiang, menyuapkan anjing. Ya Allah Rabbi, belajar agama orang Minang. Gelas kita ini dijilat sama anjing, nggak cukup dengan sunlight membersihkannya. Itu gelas dijilat sama anjing, nggak cukup dengan sunlight membersihkannya. Dengan apa cara membersihkannya? Dengan tanah 7 kali, baru dibasuh dengan air sabun. Itu kalau gelas ini mohon maaf, goncengan sama anjing di tengah-tengah nih. Di depan ada anjing 3 pakai Scoopy, ya. Di tengah-tengah yang belakang goncengan anjing 2. Anjing lihat kiri kanan, lidahnya julu-julu, apa nak muncrat tuh ludahnya tuh? Air liur anjing tuh apa nggak muncrat terbang ke mukanya tuh? Gimana cara wuduknya kalau yang mau wuduk dia? Cukup dengan air wudhu aja, nggak mempan. Bekubang juga bau. Mandi juga bau 7 kali baru bersabun. Jadi baal kepai baburu untuk sholat. Makanya ndak heran orang yang berburu pasti banyak yang tak sholat. Makanya nak berkawan juanjiang jo babi bakal sholat. Ibu sekalian, ya, tanda sakratul maut pengajian kita. Jadi orang menilai saya ini kareh, kajian bu kareh. Saya kenapa keras begini? Sebab memang saya sok, Pak Ibu sekalian. Setelah saya tinggal di kampung ini, kiranya kampung kita. Pak Ibu sekalian. Nah, maka begini saya ceramah untuk apa? Untuk mengingatkan kepada khususnya orang Minang, karena kepada kita semua orang Islam, ya. Mari babaliak ke surau kita, ramikan surau, ramikan masjid, hadiri majlis-majlis taklim. Cuman Pak hari ini coba lihat Pak, kita buat pengajian berapa pemuda yang datang? Ya 1, agak 3 pemuda yang lain. Yang lainnya banyak yang tua-tua. Makanya ibu, Bapak, kalau ingin cari menantu, jangan di Bank BRI, jangan di kantor gubernur.
cari menantu di masjid waktu subuh. Siapa yang sering datang subuh, ambil jadi menantu. Walaupun umurnya sudah 65 tahun, 70. Kok ketawa? Saya serius nih, Bu. Saya kok ketawa sih? Saya yakin menantu ibu yang umurnya 60-70 ini akan selingkuh lagi nih. Nggak percaya, cobalah. Setiap subuh akan setia tuh, dipegang terus anak kaki. Jangan capek benar ya. Sebab yang hari ini yang meramaikan masjid itu yang subuh memang orang gaek. Mana yang muda? Bapak ibu di rumah punya anak laki-laki, ingat bapak ibu seret anak itu ke neraka nanti. Jangan awak seorang aja nangka surau ingin selamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan orang gaek ke surau, ajak anak, ajak menantu, ajak cucu. Aku ndak manjogan minantu untuk sholat sagan. Si dia wak berang bego sidi ndak semuanya subuh. Serau dalam. Ambo sidi jo pak. Kadang ini orang Minang kok, mak minantu nih, sagan awak. Hah? Coba bayangkan. Ya. Boleh kita tambah sedikit boleh dia. Bayangkan kalau di rumah kita kebakaran jam 2 malam. Jam 2 malam rumah kita kebakaran. Kira-kira bapak ibu lari berdua. Di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu, ada kemenakan. Hah? Jam 2 malam terbakar rumah kita. Bapak ibu mau lari kedua aja? Berjago enggak yang di rumah tuh? Minantu sedang lalu, rumahnya kamarnya ber-AC. Sidi, oh Sidi. Dek sangin sagiannya ke minantu Dek tahu katok mendaki kita menurun, ketuk pintu pun dengan tata tertib. Sidi, rumah tabaka Sidi. Baik itu menjagoannya. Leta jago minantu tuh. Tidak, bang jagoannya. Sidi, itu jagoannya. Kebakaran, enggak begitu. Nah, tindak juga jago menantu tuh. Minta tolong keluar, tolong, si dia mau tak ruang. Hah? Datang orang kampung didobrak rumah itu, jubret. Karena saking kayanya spring bed harganya 20 juta. Selimut 10 juta. Bantal 5 juta. AC 30 juta, saking kayanya. Subuh ndak tak jago kamu saji. Udah didobrak pintu, ndak tak jago si di itu. Hah? Kompau selimutnya, cover bednya gua. Sidi, jago Sidi. Ujungnya di mana? Sidi. Itu menjagoannya. Dijejak kaki itu nak. Sidi. Begitu. Jo api dunia cameh awak. Jo api dunia begitu kita membangunkan keluarga kita. Sama api neraka takut enggak? Apa kata Rasulullah? Aku ingin dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan kubakar rumah mereka, kata Rasulullah. Jadi kalau rumah kita di waktu sholat 5 waktu masih ada laki-laki sehat di rumah itu layak dimusnahkan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apa kita rela rumah kita dimusnahkan Allah dan Rasulnya? Ya, maka mari Bapak Ibu sekalian, bayoyo banyinyir kita mengingatkan diri dan keluarga kita agar senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin keluarga kita orang yang beriman, ingat, orang yang beriman kata Buya Hamka akan ada di masjid setiap subuh. Maka orang beriman akan ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman sajalah yang memakmurkan masjid. Nah, Pak Ibu sekalian, kiranya kita cukupkan sekian Pak ya.